Assalamualaikum, Dr. Abdul Mutali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ihsan. Semoga Pak Alhamdulillah. Ihsan demikian juga ya. Ini yang penting sehat nih. Ya, ini memang luar biasa ini. Dr. Abdul Mutali, ada kabar apa perkembangan dari hari ini adalah hari terakhir daripada gencatan senjata dan Amerika membuat sebuah berita minta maaf tentang korban. Nampaknya demo-demo oleh para Yahudi pun luar biasa di berbagai tempat dunia. Sekarang ini di Kanada, barusan pendengar Kanada mengirimkan foto-foto demo dia bersama para rabi di sana. Apa yang terjadi di dalam suasana Israel itu sendiri? Nampaknya Hang Heng Hong tengah terjadi antara Ben Gvir dengan para mantan perdana menteri di sana. Mungkin Dr. Abdul Mutali bisa memberikan pencerahan yang lebih jelas kepada para pendengar Radio Silaturahim. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihsan ya. Banyak media termasuk media kita itu memberitakan kedatangan Elon Musk hari Senin yang lalu 27 November itu sebagai bentuk dukungan totalitas ex-spesis itu kepada Zionis kan begitu. Tetapi itu saya kira terlalu dini berita itu diturunkan ya. Karena sudah banyak sekali berita, bahkan IDF itu meminta kepada parlemen Knesset itu untuk memperpanjang gencatan senjata ceasefire ini untuk 4 hari ke depan, begitu. Artinya kan ada masalah ya terkait dengan IDF, ada masalah terkait dengan ekonomi begitu. Sungguh pun Elon Musk yang menjadi ganjalan media bagi Zionis ini justru sudah bisa di-lead gitu oleh Zionis. Tapi ternyata fakta di lapangan ya Abu Ubaidah mengatakan dalam rilisnya bahwa pihak Zionis itu minta tambahan 4 hari. Biasanya kan yang paling aktif untuk gencatan senjata kan itu di-announce oleh Abu Ubaidah sendiri Pak Ihsan. Tetapi setelah gencatan senjata 4 hari kemudian ditambah 2 hari, nah sekarang minta ditambah lagi 4 hari. Nah, yang 4 hari ini murni tambahannya permintaan dari IDF. Ini yang jarang orang tahu ini. Betul. Ini berarti memang dukungan totalitas X ya Elon Musk kepada Zionis ini juga mesti dipahami. Apalagi Elon Musk itu nampaknya akan menerima tawaran dari Abu Ubaidah untuk mengunjungi Gaza. Kan begitu. Saya kira nanti dunia persilatan ada panggung depan, ada panggung belakang ini seru. Betul. Dan nampaknya akan dilihat. Kenapa? Karena dia sebagai pemilik platform media yang paling banyak digunakan ya di jagat dunia hari ini begitu. Maka dia mesti memberi ruang bukan hanya kepada Zionis kan gitu, tetapi juga bagi mereka para pejuang Palestina dan yang terafiliasi atau yang simpatik dengan Palestina kan begitu. Maka X memberikan ruang seluas-luasnya. Maka kalau kita baca itu statement-statement dari Elon Musk sendiri di X-nya itu nampaknya dia akan menerima undangan itu Pak Ihsan untuk datang ke jalur Gaza dan bisa dipastikan bahwa roket rudal kan lebih dari 40.000 ton itu melampaui dari mana itu Nagasaki Hiroshima kan gitu ya. Nagasaki Hiroshima dan memang sengaja itu ada kedalamannya sampai 20 meter Pak Ihsan, kedalaman roket menghancurkan tanah di Gaza. Dia memang mengejar itu mengejar terowongan itu gitu. Metro mengejar metro atau terowongan yang ada di bawah tanah. Tapi tujuannya bukan hanya itu Pak Ihsan, agar tanah di Gaza memang itu tidak layak huni, sehingga yang pindah ke utara atau pindah ke tepi barat atau yang dirawat di rumah sakit di luar Palestina itu tidak kembali lagi kemana ke jalur Gaza. Itu makanya rumah sakit dihancurkan. Betul, karena tanahnya tidak layak huni. Jadi memang sengaja roket-roket itu. Jadi kalaupun tidak kena orang, kena tanah Pak Ihsan. Bahkan menariknya roket-roket juga itu untuk mengalihkan isu hujan kan, agar hujan tidak jatuh di jalur Gaza. Ini
ini Luar ini biasa. ada rupanya ada pawang roket ini, ada pawang hujan juga ini. Tapi yang jadi masalah perundungan ini bukan hanya terjadi di Gaza. Sekarang ini jalur barat. Nih Abu Mazen kemana larinya? Kita nggak tahu nasib makhluk yang satu ini. Apa yang terjadi? Bocah 8 tahun, 15 tahun saja dikeker di sana. Ini kan memancing sebuah suasana yang tadinya mereka agak-agak dengan Israel. Bagaimana Dr. Abdul Mutali melihatnya? Pak Ihsan, saya ketika diwawancara bukan hanya oleh Rasil, tapi oleh media nasional yang lain kan begitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa perang ini antara Hamas dengan Zionis Israel, tidak. Tapi antara pejuang Palestina dengan Zionis Israel. Kenapa? Karena di sini bukan hanya Hamas, ya, ada Jihad Islami di sini, kemudian ada Brigade Al-Quds kan gitu. Jadi semua 13 faksi itu plek turun membela tanah airnya. Jadi kalau hari ini tepi barat menjadi serangan roket ya dari Zionis Israel, karena mereka sudah melihat bahwa hari ini tidak bisa dibedakan antara jalur Gaza dengan tepi barat, antara masyarakat jalur Gaza dengan masyarakat tepi barat, semuanya sama membela tanah airnya. Maka roket itu sekarang bukan hanya ke jalur Gaza, Pak Ihsan. Nah, sekarang justru yang menariknya, jadi orang semua tahu kan begitu ya. Orang semua tahu kebiadaban, kebrutalan dari Zionis yang di luar nalar akal sehat kan begitu. Nah, tapi kenapa Amerika hari ini memang dia belum 100% untuk meninggalkan medan pertempuran. Karena 20 serdadunya itu masih ada, Mbak Ihsan. Itu ya, masih posisinya masih ada di selatan Israel, di Ashkelon kan begitu. Kenapa dia tidak tarik? Karena kalau dia tarik berarti ini yang kalah bukan yang malu bukan hanya Israel, tetapi juga Amerika sendiri. Nah, ini sebetulnya yang harus dipahami oleh Amerika Serikat dan semua dunia Barat. Jadi pasca Soviet hancur 1988, Pak Ihsan, ada buku luar biasa ditulis oleh Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. Ya, bahwa last man-nya itu adalah kapitalis. Nah, setelah itulah Amerika memproduksi itu 3 konsep global. Pertama demokrasi. Ya, yang kedua toleransi, yang ketiga human right. Nah, yang keempat adalah terorisme. Nah, keempatnya hari ini orang sudah tahu bahwa itu produk politik. Ya, ini sebuah jualan dari dunia barat ya, khususnya oleh Amerika Serikat terkait masalah demokrasi. Ternyata tidak digunakan dong oleh PBB. Padahal PBB yang kerok yang luar biasa kan, dengan resolusi 181 1947 kan begitu, membagi tanah Palestina ya, separuh buat Zionis, separuh buat Palestina. Tetapi ketika dunia internasional mengecam, ingin memberikan sanksi kepada Zionis Israel, kan Amerika hadir memberikan vetonya kan begitu. Nah, padahal demokrasi kan one man one vote. Jadi selama lembaga internasional yang namanya PBB ini tidak direstrukturisasi, tidak direformasi, maka kita tidak berharap banyak demokrasi itu bisa terjadi di PBB itu sendiri. 2004 Hamas itu memerangi menang pemilu kan begitu, tetapi diboikot kan pemilu itu. Jadi sekarang orang tahu, jadi demokrasi itu bukan pilihan terbaik kan begitu ya. Demokrasi itu jualan. Ya, ketika dia menguntungkan digunakan, ketika tidak, nah akhirnya orang sekarang mencoba untuk melakukan kritik tajam, satu terhadap demokrasi, yang kedua terhadap human right. Magna Carta 1250 itu mengatakan bahwa inilah hukum hak asasi manusia yang luar biasa. Di Amerika itu hewan saja itu ada aturan main yang nggak boleh disakiti, setiap hari dia makannya berapa kali. Tapi kebiadaban Zionis ini melampaui hewan, bahkan rudal roket yang menimpa orang Palestina sungguh luar biasa begitu. Hewan saja dihormati, tapi ini manusia tidak dimanusiakan sama sekali kan begitu. Maka orang sekarang paham bahwa human right itu juga sama produk jualan. Yang ketiga toleransi, dan yang keempat terorisme kan begitu. Ada 167 definisi terorisme sampai hari ini belum disepakati di PBB, Pak Ihsan. Kenapa? Karena Israel selalu masuk, mau dari variabel manapun, dari komponen manapun itu selalu masuk. Kan begitu. Nah, hari ini orang tahu bahwa terorisme itu jualan.
Siapa yang menang ya dalam kancah politik global, dia bisa memberikan cap terorisme. Kan begitu. Kenapa sebagian negara dunia Arab tidak membantu Palestina? Karena karena ada Hamas di situ. Karena Hamas disebut sebagai bagian dari gerakan terorisme. Nah, sekarang ini terorisnya state, yaitu Zionis Israel. Sehingga orang dunia internasional semakin paham. Nah, menurut saya terlalu terburu-buru media Indonesia, media kita ya, bukan media Indonesia nama ya, tapi media di Indonesia keseluruhan itu memberitakan bahwa Elon Musk totalitas mendukung Zionis Israel. Pada saat yang bersamaan indikasi dia mau ke Gaza, melihat secara langsung tanah, rumah sakit yang dibom, kemudian tidak ada lagi pabrik makanan, tidak ada gandum, ya di utara, di selatan orang dibombardir, di tepi barat juga sama. Maka saya yakin Elon Musk dengan dengan platform X-nya, dia akan lebih sayang melihat itu kan begitu, ketimbang dia takut kehabisan iklan begitu dari perusahaan-perusahaan Freemason, Pak Ihsan. Oke, betul. Nah, ada orang bilang, Dr. Abdul Mutali, nih di Injury Time kita ini, kejadian ini akan merubah dunia secara keseluruhan 10 tahun ke depan setidaknya, di antara anak-anak muda Indonesia ke depan, dan dunia akan berubah ke depan ini di hari-hari yang luar biasa. Apakah ada pandangan dari Dr. Abdul Mutali tentang perubahan ke depan? Ya, saya kira memang dengan kondisi ini kita mesti mengambil sikap, kita mesti berubah kan begitu. Ya, kita mesti berubah karena semua agenda setting sudah dilakukan kan begitu ya oleh Zionis Israel. Dengan menggunakan media ternyata mereka gagal, dengan menggunakan senjata juga mereka gagal, dengan menggunakan ekonomi ternyata orang paham bahwa ekonomi yang dibangun, food, water, and energy yang di-lead oleh Zionis Israel ternyata itu bukan untuk kemanusiaan, tetapi untuk kebiadaban kan begitu. Maka hari ini manusia berpikir ya, khususnya Gen Z kan begitu ya, bahwa kami tidak akan punya masa depan kalau dunianya seperti ini, isinya perang kan bisa, isinya kebencian. Nah, saya kira maka mudah-mudahan yang terjadi di Bitung itu masyarakat itu lebih semakin dewasa begitu, mana yang benar, mana yang salah. Maka literasi kembali lagi Pak Ihsan. Literasi membaca, kemudian kepemimpinan, leadership yang mengarahkan kepada kebaikan. Ini harus ditonjolkan begitu. Karena luar biasa Indonesia, negeri yang sangat besar, Jawanya saja itu melebihi dari dunia Eropa. Sayang begitu. Kalau negeri yang besar ini hanya tunduk kepada 1, 2, 3 media. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abdul Mutali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.